Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Apa kabar? Dengan Dokter Rahmat. Udah lama sekali tidak berbincang-bincang seperti ini. Terakhir dokter ke sini ya, ke Batu ya waktu itu ya. Ya, pas ke Batu. Pas ke Batu, alhamdulillah. Ini pagi-pagi banget kita ngobrol, kita mengisi waktu di tengah-tengah aktivitas yang padatnya kita. Dokter juga pasti padat lah. Akhir-akhir ini aktivitasnya apa aja, Dok? Sekarang sih back to basic ya. Jadi saya lagi fokus banyak ke praktek ya. Ke praktek, oke. Jadi saat ini saya ada praktek kan di 3 kota, Sukabumi, Bogor, Jakarta. Sama Mhm. sekarang alhamdulillah, Skin Expert itu, mulai ada beberapa mulai bertambah yang coaching, Gus. Oh, oke. Heeh. Ya, coaching klinik, kecantikan yang pengen ngembangin bisnisnya gitu. Saya lagi Mhm. banyak pendampingan iklan. Bagaimana cara klinik itu beriklan agar dia bisa, leads-nya banyak, chat-nya banyak, seperti itu. Fokus di klinik sih sebenarnya. Fokus di klinik. Kliniknya ada berapa sekarang, Dok? Klinik berarti total Sukabumi ada 3, oke, Oh, Garut Sukabumi udah tiga ya? 3, Sukabumi Tiga. 3, 1 yang besar, 1 yang sedang, 1 yang kecil. Oke, heeh. Di Bandung ada? Kayak gitu, yang kecil kerja sama orang. Di Bandung ada? Di Bandung enggak, di Jakarta. Kalau di Jakarta gabung sama investor, itu di Jaksel, satu lagi di Garut. Oh, di Jaksel ada. Ada Jaksel, Nama yang kliniknya gabung juga sama Meds, Dokter Meds. iya, Dr. Mart Reverse Aging. Jadi itu beda konsep. Kalau di Sukabumi itu konsepnya, klinik kecantikan banyaknya ke beauty. Sedangkan kalau Hmm. di Jakarta itu banyaknya adalah ke anti aging, seperti Hmm. itu. Kalau saya memang sudah memprogram memprogram pikiran saya, kebiasaan saya bangun subuh, habis sholat subuh langsung mandi, Oh, habis, Sumandi, habis ngaji bagus. langsung mandi. Oke. Kalau tadi saya soalnya ini lari. Saya rencananya Ya, habis lari baru mandi. ya, nggak apa-apa. Maksudnya saya memang memprogram itu sudah 3 bulan. Jadi saya Oh. menantang diri saya untuk konsisten bangun subuh, sholat subuh, ngaji, habis ngaji, Kita bahas itu, Gus. boleh, boleh. Perubahannya 3 bulan kayak gimana tuh? Beda sampai ke kesehatan, Dok. Oke, itu Di- sebenarnya ada sih The Power of Morning sih, saya tahu ilmunya itu. Terus mandi walaupun cuacanya dingin kayak apa, saya mandi air dingin. Oke, mandi air dingin Gus ya? Air Oke. dingin, tapi dulunya memang air hangat gitu. Iya Nah, nanti iya kita baru bicara bicara perbedaannya apa, iya manfaatnya. iya iya, memang, itu pun saya akan bahas, nanti saya dari sisi ini ya, Kesehatan. sisi kesehatan orang bule ya, life biohack kayak gitu tuh. Mm-mm. Nah, jadi saya menantang diri saya untuk membangun sebuah konsistensi atau sebuah habit baru di mana saya ingin tahu apa sih perbedaannya dan habit Oke. itu akan membawa pada perubahan yang seperti apa gitu kan. Pertama saya bangun subuh, misalkan telat-telatnya jam 5 gitu ya. Jam 5 terus bergegas sholat subuh seperti biasa yang sering saya sampaikan di YouTube juga, saya membiasakan diri istiqomah setidaknya baca Quran barang 2 sampai 3 lembar, kemudian ditutup dengan Waqiah, surat Waqiah. Satu kali aja, terus habis itu saya mandi. Mandi. Mandinya pakai air dingin, nggak pakai air panas. Iya, dulu waktu ke sana kan mandinya Air hangat pakai air saya, hangat kan? air hangat saya. Gitu. Gus gak bisa pakai air dingin kan waktu Nggak itu? bisa. Ternyata memang iya namanya detox ya. 1 minggu atau 5 hari sampai 1 minggu pertama itu memang kayak apa ya, kayak diprotek gitu lah, kayak kayak Menggigil. menggigil gitu, kayak nggak terima badan gitu. Tapi saya tahu setiap kali kita mau membangun habit baru, Dok, pasti ada respon gitu. Apapun itu, misalnya kita mau ngebangun habit baru yang sifatnya kebiasaan-kebiasaan spiritual gitu ya. Itu pasti tertolak dalam pikiran kita. Jadi saya ngomong buruknya 1 minggu, 2 minggu pasti akan tertolak di pikiran kalian Nah, gitu. secara pikiran bawah sadar kenapa sih Gus bisa kayak gitu? Ya karena untuk gini, ada kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang bertolak belakang. Hmm. Jadi di tengah-tengahnya itu pasti benteng. Makanya sebenarnya benar dan salah itu tidak ada, Dok. Benar dan tidak saya. Benar dan salah itu Dan tidak salah. ada. Karena gini, kebangun sebuah asumsi benar itu karena sama datanya dengan yang sudah dilewati.
Dengan masa lalu maksudnya? Sebentar, sebentar, bentar. Benar itu relatif tergantung data sebelumnya ya, gitu ya? Iya, ketika saya menyampaikan ilmu A misalkan gitu. Tiba-tiba dokter mengatakan benar, saya bisa jamin dokter sudah mengenal ini jauh sebelumnya, walaupun tidak formal. Betul. Oke. Oh, Ketika ini dokter sebenarnya persis banget pola Hah? berpikir ChatGPT ya? Oh, oh gitu ya? ChatGPT juga gitu ya? Iya. Namanya ini nggak apa-apa ya sambil loncat-loncat. Nggak apa-apa. ChatGPT itu artinya adalah Generative Pre-transformer. Jadi dia Hmm. itu sebuah AI yang mampu memproses informasi, menghasilkan generate sesuatu berdasarkan informasi sebelumnya. Berdasarkan informasi sebelumnya. Nah, kan persis banget. Cara kerja bawah sadar itu. Iya, ChatGPT itu begitu. Iya. Nah, ketika Maka pas terakhir kali kita ngobrol, caranya gimana menguasai ChatGPT persis seperti kita coaching dan i- mempelajari otak manusia iya, sebenarnya. ChatGPT yang saya pakai itu jujur aja saya pakai ya. Itu dalamnya otak saya banget gitu loh. Ya itu maksud saya kan, itu kan Gus. Iya. Benar, benar, benar banget gitu. Paham banget saya Karena jadinya. kalau Oh pakai iya. ChatGPT yang saya, otaknya otak saya. Iya, betul. Betul. Nah, itu Apalagi kalau yang juga premium nanti menjaga ada privasi kan? free. Kenapa? Juga menjaga privasi sebenarnya. Nggak Jaga sembarang orang bisa privasi. nembus privasinya kita. Betul. Nah, gini dok. Kalau dokter menganggap apa yang saya sampaikan salah misalkan gitu. Ini pembelajaran buat teman-teman yang nonton saat ini nih. Kalau menganggap apa yang saya sampaikan salah, apakah saya marah? Enggak juga, karena saya tahu Data sebelumnya. data sebelumnya berbeda. Oke. Iya, iya, iya. Jadi dapat kesadaran. Makanya sekarang para pembicara itu berhentilah mengharuskan orang lain itu harus menyepakati apa yang kita sampaikan. Karena kita harus Karena paham, mereka masuk. harus paham, harus maklum, termasuk pendakwah, Ustadz Gus dan lain sebagainya. Termasuk mereka. Kenapa? Karena kalau kalian memaksa mereka harus sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, berarti kalian nggak paham konsep ini. Karena apa? Iya, iya. Ini perlu diulang-ulang. Apalagi orang, misal contoh ya. Saya suka ngerangkul teman-teman di jalanan yang nggak ngerti sholat, nggak ngerti ngaji gitu dok. Ya, saya suka gitu loh. Nah, ketika saya datang dengan warna yang bertolak belakang dengan data mereka, tertolak pasti. Tertolak pasti. Tertolak. Kenapa nggak coba kita pakai celana, nggak usah pakai sarung, kita nongkrong sama mereka? Berarti sama menurut mereka. Baru nanti pelan-pelan kita edukasi dan itu tidak bisa instan. Itu butuh waktu. Makanya ketika kita berilmu itu nggak mungkin satu kali terus Anda paham. Oh. Butuh Ini pun waktu. sebenarnya yang terjadi di saya sih ya, Hmm, saat membangun tim, karena memang ada mereka punya beberapa data, saat hmm, kita memang nggak sama ya sekarang dulu itu saya mengharuskan mereka harus pakai cara saya, sekarang ya sudah tidak. Selama cara saya ngepas pakai, selama tidak pakai cara yang lain, tapi hmm. hasil saya kuncikan gitu. Tapi ketika itu disampaikan atau dilakukan, dicontohkan secara berulang, dok, pasti, Heeh, pasti saya bilang bukan insya Allah ini pasti. Lama kelamaan dia akan menyepakati. Kenapa? Dia nggak mau tidak mau bahwa data yang setiap hari terisi adalah data yang dokter sampaikan. Itu pasti dok, betul, betul. gitu loh, Iya, iya, gitu iya. kan. Makanya bisa nggak kita membuka logika seseorang yang pakemnya cuma di logika saja berpikir? Bisa. Yang tidak bisa itu kalau Anda mintanya instan, nggak bisa. Iya, iya. Kalau Anda Jadi minta intinya berproses bisa. seperti data yang pelan-pelan itu tertutupi ya. Betul. Jadi Nah, datanya sebenarnya berlawanan. betul. Kalau dalam ilmu di luar sana, ini disebut dengan positive psychology, Gus. Positif psikologi. Coba Betul. jelasin. Secara umum kan Kita temukan ilmu dua psikologi, ilmu ini. pengembangan diri itu, Nah, ilmu pengembangan diri itu ada dua jenis tipe. Yang Gus sering lakukan di private atau apa, itu namanya adalah psychoanalytic psychology. oh ya, itu Itu saya mengatakan analisis. terapi menganalisa. AA, terapi menganalisa. Kalau dalam bahasa psikologi namanya adalah psychoanalysis. Mencari Hmm. akar penyebab. Iya, oke. Terus? Nah, itu adalah cabang psikologi yang satu. Selalu mencari penyebabnya apa, penyebabnya apa. Yang kedua, ada tipikal positive psychology. Nggak penting penyebabnya itu apa, tapi dia maju ke depan. Hmm, oke, betul. Heeh. Heeh. Jadi, Jadi oke oke bahwa bahwa positive positive psychology psychology berpikir berpikir adalah adalah bahwa bahwa data yang data lama yang itu lama itu akan akan pelan-pelan mulai pelan-pelan mulai tergantikan dengan tergantikan data dengan baru. data baru. Benar kata Benar Gus, kata Oh, Gus, pasti pasti ya, berubah. ya, berubah. ya.
Iya gitu. iya Nah, iya Gus iya. ini Gus ini menariknya menariknya ngegabungin ngegabungin keduanya, keduanya gitu ya. Iya. gitu ya. Tapi Iya. secara Tapi umum secara umum psikologi itu ada psikologi itu dua ada dua yang yang sangat bukan sangat bertolak bukan bertolak belakang, belakang, dua dua kutub yang kutub seperti yang itu. seperti itu. Kalau saya Kalau Secara saya sendiri ya, ada sendiri ya, yang ada yang sifatnya sifatnya adalah fokus maju ke fokus maju depan, ke depan, ada yang ada yang sifatnya adalah sifatnya cross adalah check ke cross check ke belakang. belakang. Seperti itu. Seperti itu. Kalau saya tidak tidak menggunakan dari kacamata psikologi karena memang saya tidak begitu bukan ahlinya di situ. Saya lebih menggunakan kacamata pikiran bawah sadar. Jadi saya itu Nah, pemerhati pikiran bawah sadar. Ternyata kan arahnya sama, Dok. betul, arahnya seperti itu. Kalau secara keilmuan psikologi seperti itu. Ini menarik perbincangan kita dimulai dari bagaimana merubah habit dan lain sebagainya. Merubah kebiasaan. Nah, kemudian eh, perubahannya ada nggak saya merubah habit itu sudah hampir 2 Betul. sampai 3 bulanan gitu lah. Ada banget. Pertama, badan saya lebih fit, mungkin karena air dingin di pagi hari ya, mungkin ya. Terus karena bangun subuh itu kan memperbaiki otak sebenarnya, Dok. Gitu. Dan ternyata lebih mudah untuk bersyukur. Berbeda kalau kita bangun siang Betul, bangun atau siang. bangun subuh habis sholat tidur lagi. Tidur lagi. Nah, Saya tadi begitu karena capek banget. ya mungkin itu khusus ya karena terlalu capek banget dan itu kan bukan sebuah habit kan. Tapi kalau kalau itu menjadi sebuah Bukan habit sekali kalau aja. kalau itu menjadi sebuah habit, itu repot, Dok. Nanti akan terasa banget bahwa itu tidak mengenakan. Nggak ada energinya, Dok. Ya. Kalau habit saya pasti saya lari pagi-pagi. Olahraga. Selama selama positif itu bagus. Kalau lagi yang belum saya sebutkan tadi, saya harus harus berkeringat dikit sebelum jam 9. Iya, betul. Harus berkeringat gitu. Entah saya push up, sit up, entah saya ya adalah dokter kan juga lihat barbel kecil-kecil gitu ya, harus bergerak lah saya Mm-mm. gitu. Harus bergerak. Ternyata itu jadi buat otak kita jadi apa ya? Kalau sombong dikit jadi cerdas gitu, Dok. Jadi cerdas, betul. Jadi cerdas gitu loh. Akhirnya banyak inspirasi masuk dan saya gini, saya juga membiasakan satu video sebelum saya tidur. Siapapun itu, Dok. Oke. Selama itu ilmu ya, Selama itu ilmu. Satu itu sebelum siapapun tidur. dia atau mungkin dari yang saya suka aja ya karena kalau sebelum tidur ini berbahaya, Dok. Kalau saya nonton sesuatu yang saya nggak suka akan timbul feel yang tidak enak, Dok. Gitu. Oke. Jadi yang saya suka aja, oh yang ditonton yang suka-suka aja. Iya dong, ini berhubung saya mau tidur bahaya ini di pikiran bawah sadar saya. Kayak misalkan saya nonton Cak Nun, gitu kan, nonton yang sifatnya dia membahas ilmu itu yang benar-benar tidak tidak apa tidak berada dalam satu kotak gitu. Oke. Keluar dari ruangan itu, gitu loh. Nah itu saya suka, Dok, dengerin itu. Nah kalau saya masih masih belum bisa tidur, ya saya dengerin audio udah pasti tidur itu. Jadi sekarang saya tidurnya, dokter tahu sendiri, saya tidurnya dulu kan jam 1 jam 2 jam 5 setengah Betul. 6 bangun. Kan dikit banget ya istirahatnya ya. Nah, Betul. saya sekarang kalau lagi ada acara jam 10, Dok. Kalau misalkan ada event, ruang ngopi, webinar dan sebagainya. Kalau kalau tidak ada aktivitas, saya jam 9 sudah bergegas, Dok. Saya matiin komputer, matiin semuanya, matiin studio. Udah saya turun, cuci muka, sholat isya, udah selesai. Habis itu Oh tidur. gitu. Udah saya sekarang bagaimana saya bisa memaintain tubuh saya dan keluarga saya Hmm. dan happy banget, Dok. Happy banget. Happy, nggak ada ruang saya mikirin masalah gitu. Karena badannya sehat. Karena badannya sehat dan pikirannya sehat, Dok. Mm-mm. Gitu. Jadi tidurlah yang cukup karena Rasulullah sendiri kalau diibaratkan ada jam sekarang ini mungkin Rasulullah jam 8 jam 9 maksimal udah tidur, nanti jam 3 bangun. Hmm. Itulah jadi Rasulullah tuh contoh sebaik-baiknya contoh yang Berarti sangat berapa sehat. jam tuh ya tidurnya? 7 jaman ya? 6 Enam sampai 7 sampai jam tujuh. saja. 5 sampai 6 jam segitu Ya, saja. 5 Tapi sampai waktu 6 jam. tidurnya pas, Dok. Waktu tidurnya. Jadi nggak dipaksa malam sekali. Ternyata kan walaupun kayak gini, saya pernah dengar seorang dokter juga, Dok. Ya. Kamu tidur jam 9 kemudian kamu bangun jam 3. Itu idealnya 6 jam. Dengan kamu tidur jam 9 pagi, dengan kamu bangun jam 3 sore, itu kualitasnya berbeda. Betul sekali. Jumlah jamnya sama, bener, Dok, Dok ya? Betul. Jumlah jamnya sama, tapi
nggak efisien, itu justru tidak menyehatkan katanya begitu. Saya bahas. Coba jelasin, Dok. Karena ternyata after jam 10, oke, karena after jam 10 malam, itu tuh hormon kita itu akan berkebalikan, Gus. Jam 10 apa? Bahasa kerennya adalah counterclockwise. Jam 10 malam. Oh, oke. Terus? Karena pada saat itulah akan tuh hormon stres itu mulai muncul jam 10 malam. Jam Nah, 10, 11, apalagi lebih dari jam 12. nah, hormon stresnya muncul di jam itu ya. Iya, hormon stresnya muncul. Makanya kenapa orang yang tidurnya jam segitu digunakan untuk tafakur lah, meditasi dan lain sebagainya kan? Karena Untuk kalau enggak mengobat. overthinking soalnya. Iya, betul. Overthinking benar, benar, benar. Jadi saya kebayang juga saya udah berapa puluh tahun nih overthinking terus, Dok. Gitu deh. Iya, karena after jam segitu pasti overthinking. Kalau tidak tidak ada kayak zikir apa, pasti overthinking. Iya, betul, betul. Iya, jadi Saya jujur ya, ini saya juga lihat ya, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk ya. Memang saya tuh hobi nonton kan. hmm, Sekarang itu jujur ya, aku lagi suka drama Cina. drakor gitu. Dracin drama Cina. Dracin. Oke, oke. Terus Tapi saya selalu cari drama yang sifatnya ada abundance, oh, ada keberlimpahannya. ada keberlimpahan. Iya, memilih tontonan berarti ya. Saya milih tontonan. Saya kan Hmm. jujur suka suka drama Korea, drama Cina. Saya menghindari film hantu, saya menghindari film-film cinta-cinta yang tersedih-sedih. Saya mencari orang yang datanya itu adalah saya ternyata ngerti, oh kenapa? Karena saya jujur ya sekarang itu lagi banyak berkiblat ke China. Kenapa, Dok? Ada alasannya nggak, Dok? Atau asik-asik aja apa gimana? Karena saat ini besar, itu doang sih. Oke. Dia jadi bangsa yang besar, mampu melawan Amerika dan US dan macam-macam semuanya. Hmm. Karena menurut saya ini menarik, Gus, ya. Salah satu cara kita bisa menganalisa pikiran bawah sadar, sistem belief suatu Mm-mm. bangsa itu lihat dari film. Karena digambarkan dalam film semuanya, Karena dibagikan ke digambarkan dalam dari film. film apa yang mereka yakini, Gus. Iya, oke. Oh Seperti iya, saya, iya saya percaya itu. Saya percaya itu. seperti saya cari tahu, oh ternyata kenapa orang-orang Chinese itu dia suka barang lelang, barang antik. Ternyata Itu memang salah ada satu kebiasaan itu ya. cara aset membangun kekayaan. Oh. Temen saya, bisnis-bisnis yang besar-besar 90% China semua, Gus. Mau nggak mau kan saya harus mengerti, memahami, dan meyakini apa yang mereka yakini, bener nggak? Iya, teman saya juga banyak Cina. Dari mereka juga saya belajar apa sih sebenarnya yang ditanamkan ke dalam kepala kalian oleh orang tua kalian gitu loh. Betul sekali, di-feed Pertanyaan saya berdasarkan pikiran bawah sadar soalnya, Dok. heeh. Kalau saya kan lihat bagaimana kita berpikir, melihatnya ini ya, behind ya, Hmm. tanpa melihat, kita menganalisa. Mungkin orang lain ngelihat dracin, drakor cuman suka doang. Kalau saya lihat, mana yang kira-kira bisa memberikan keberlimpahan, gitu kan. Hmm. Karena saya suka tuh satu, saya tuh suka bela diri Hmm. dari dulu. Suka sesuatu hal yang sifatnya energi dan macam-macam, saya paling suka saya acupuncture, karena emang saya pengen suatu hari nanti ke sana. Yang ketiga adalah, saya paling suka sesuatu yang sifatnya berlimpah, Oke. kayak gitu. Jadi saya tahu, oh apa yang mereka sukai untuk taipan-taipan Chinese yang paling besar, apa yang mereka sukai. Hmm. Nah, kita bahas Apa yang yang paling dasar, Dok ya. Kita heeh, bahas yang paling dasarnya. Nah, eh kalau hasil dari apa yang saya pelajari dari mereka, kita bukan bukan rasis loh ini, tapi kita belajar ambil positifnya ya. Temen saya banyak Cina. Saya sering ngobrol, kemudian timbullah satu pertanyaan tadi itu. Bro, sis, apa sih yang orang tua kalian tanamkan ke dalam pikiran kalian? Atau habit apa sih yang dibangun, yang dilakukan dalam keseharian? Sehingga kalian tuh bisa, kayaknya kalau dilihat dari sisi luarnya ya, kalian tuh kayak memang tidak ditakdirkan kaya gitu. kaya dan nggak pernah miskin. Iya, dan saya berbeda jawabannya dengan kebanyakan para ustadz yang akhirnya menjawab bahwa harta mereka itu istidroj. Saya tidak mau melihat dari itu. Itu Iya, namanya nggak belajar ngecas. sesuatu. Iya, itu Ngejudge namanya itu. ngecas, menghakimi gitu loh. Nah, kalau saya melihatnya begini, pasti ada habit yang kalian lakukan yang dibangun oleh orang tua kalian yang kami tidak melakukan. Betul sekali. Ternyata iya, Dok. Dari pola pikirnya kayak bagaimana mereka melihat uang, bagaimana mereka memperlakukan uang, bagaimana mereka bersikap atau
apa ya, keberlimpahan apa yang kalian lakukan di situ, dan itu kami tidak melakukan, kita tidak melakukan. Kalau saya bilang kita Betul. berarti saya juga ya. Jadi saya nggak ngomongin orang. Nah, kayak misalkan begini, mereka rutin dan aktif serta mereka menjaga yang namanya sedekah. Satu. Hmm, Yang kedua, mereka diajari menghargai untung kecil. Coba perhatikan. Ada semua orang tahu ini. Orang Cina itu berani untung kecil, Dok. Tapi kuantitas yang betul, mereka selalu harapkan, kayak gitu. ya kan? Kalau kita, berarti saya juga, Dok ya. Saya lebih nyari untung besar kalau kita bicara bisnis. Untung besar tapi sekali, Tapi sekali. nggak continue gitu loh. Nah, ini perbedaan kita dengan mereka. Kalau dilihat dari spiritualnya apa? Orang kalau sudah mau menerima sedikit kemudian menjaga itu sebagai konsistennya, berarti dia mensyukuri yang kecil itu, Dok. Betul. Gitu loh. Dia dia menghargai rezeki itu. Dan berbeda dengan kita. Ketika kita dapat kecil, yang muncul pertama kali adalah keluh kesah. Saya Keluh nggak kesah. ngebandingin muslim dengan non muslim. Saya membandingkan cara berpikir yang dibangun oleh mereka dengan yang kita Iya. bangun. Kenapa Berbeda orang banget gitu. Chinese itu bisa besar? Indochina itu bisa besar-besar. Hmm, gitu loh. Jadi itulah sebabnya. Sama yang paling paling membedakan terbesar itu ya, kalau kita lihat Mm, dari drama Cina atau apa, mm, mereka itu selalu barengan, Gus. mm. Selalu Barengan tuh grup, gimana? Gus. Grup, mereka selalu grup. Oke. Nggak pernah mereka besar sendiri, Gus. Itu yang Bersama, paling membedakan kita sama yang lain. Di kita itu bersama. sampai gede, rata-rata sikut-sikutan dan saling ini pisah. Iya, bersama kan berarti kan? Betul. Dan luar biasa ya, saya dengar dari Cak Nun atau siapa ya. Hmm? Kenapa Cina bisa besar? Karena teknologi, keilmuan mengikuti tradisi asal-usul mereka. Teknologi, keilmuan, mengikuti. Mengikuti tradisi asal-usul mereka. Hmm, hmm, hmm. Bukan dibalik. Indonesia kenapa hancur? Karena kita lupa sejarah kita dan keluar dari tradisi kita. Oke. Ini yang dikatakan KDM nih. Kan dari Mulyadi. Masuk itu. Karena Itu di kita masuk. itu gimana ya? Jadi kayak seolah Korea atau apa, seolah-olah budaya kita itu lebih kecil daripada budaya mereka. Hmm. Kayak gitu Padahal kan, cerita Marvel lebih besar daripada cerita Majapahit kita. Paham ya, Gajah Gus? Gajah Mada. Nah. Gajah Mada. Gajah Mada itu Marvelnya Indonesia jauh. Marvel Iya. itu khayalan. Mm-mm. Gajah Mada itu nyata, kan dua hal yang beda. Mm-mm. Betul. Prabu Siliwangi itu nyata. Kayak gitu kan. Iya. Iron Man itu tidak real. Ini sama kayak begini, Dok. Sorry saya potong, Dok. Sama kayak orang, para pembelajar ya. Terutama yang muslim. Terutama yang muslim. Yang mengidolakan. Kita nggak ada masalah dengan siapapun yang kamu idolakan gitu ya. Cuma saya punya pertanyaan batin saja gitu. eh Muslim berbicara tentang ilmu macam-macam, tetapi yang disebutkan adalah tokoh-tokoh luar yang non Muslim. Adalah anggap begitulah ya. Oke Ya, ya. seperti itu. Nah, Paham? kita yang kata kita Muslim, harusnya kita tuh punya banyak sosok yang real, Betul. sosok yang luar biasa. Kalian mau ngomongin apa? Misalkan ngomongin keberlimpahan kaya misalkan. Kita punya seorang Abu Bakar. Kalau bicara tentang sedekah yang luar biasa, kita punya seorang Umar. Menurutnya, Abu Bakar itu berarti jangan disebut ya pada keberlimpahan ya. 4 sahabat Nabi, Iya, Abu kayak sendiri. Bakar, Utsman, Umar itu kaya. Kalau Ali Oke. memang tidak begitu kaya tapi cerdas. Hmm. Makanya dikatakan bahwa Ali itu pintunya ilmu. Rasulullah Hmm. adalah gudangnya. Gak pernah kita nyinggung 3 sahabat ini. Gak pernah kita nyinggung Abdurrahman bin Auf. Yang kita sering singgung adalah orang-orang yang miskin. Misalkan Abu Dzar Al-Ghifari. Hmm. Kita bahas itu dari sisi kemiskinannya. Kayak misalkan Abdurrahman bin Auf, yang kita bahas bukan bagaimana dia mendapatkan kekayaan. Ilmunya jarang banget dibahas. Tapi justru yang dibahas bagaimana Abdurrahman
bin Auf itu Sedekah. terseok-seok di surga. Aneh kan? Oh, tersaksek di surga sedekahnya. Untuk merangkak ke sedekah ke surga itu loh. Jadi terseok-seok Mhm. kata Rasulullah. Padahal itu ada kalimat-kalimat lanjutannya lagi gitu loh. Kenapa kita malah condong melihat penderitaan daripada bagaimana mendapatkan kesenangan? Iya iya. Dan mungkin juga bisa jadi ya, kalau secara sistem kepercayaan kita adalah bahwa ya bahasa kasarnya adalah kalau nggak derita dulu tuh nggak afdol. Nah, ini kan cuma bicara belief saja sebenarnya, Dok. Betul sekali. Ini pun yang sekarang saya lagi rombak ya, belief system Mm-mm. saya adalah bahwa kayaknya kalau gua nggak menderita dulu tuh kayaknya nggak asik deh. Nggak Dan jadi asyik dan nggak kayaknya nggak sukses derita. katanya begitu. Sekarang udah nggak berlimpah itu harus dengan tenang, Iya. bahagia, senang. Padahal boleh jadi, Dok. Ini dua hal yang berbeda, Dok. Antara Anda menderita dengan Anda senang itu jangan-jangan dua hal yang berbeda. Karena masih ada orang senang yang hidupnya menderita tuh banyak, Dok. Begitu Oke. juga ada orang hidupnya menderita, tapi secara jiwa kata dia senang, Dok. Artinya apa? Balik lagi ini bicara sudut pandang. Kita mau Oke, menggunakan sudut sudut pandang. pandang yang mana? Mau milih yang mana ya? Mau pilih yang mana gitu loh. Jadi Islam itu sangat mengajarkan kebijaksanaan banyak dan hampir semua yang saya sampaikan itu adalah ilmu kebijaksanaan Islam dari kacamata Islam. Kalau kita ngomongin dokter, predikat seorang dokter, siapa bapak dokter dunia? Iya, Avicenna, Ibnu Eh, Sina. Avicenna, Ibnu Sina kata saya. Mhm. Ibnu Sina itu juga yang mengajarkan tentang psikologis. Ibnu Sina Betul, itu setuju. juga yang mengajarkan bagaimana caranya menggunakan otoritasmu untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya contoh untuk mengobati orang. Ibnu Sina tuh pernah ngobatin orang, dia nggak ngapa-ngapain, masuk ke dalam kamar, tapi dia melakukan ritual-ritual yang aneh bagi si klien. Dan Mhm. sebenarnya kata dia nggak ngapa-ngapain dan itu sembuh. Lalu Ya mungkin dibongkarlah kita mungkin rahasianya. hipnoterapi kali ya? Hipnoterapi. Itulah makanya sekarang kita menganggapnya bahwa ini adalah cuma merubah sugestinya saja. Mmm. Termasuk ilmu dukun. Anda sedang dikerjain aja. Dikerjain hal yang tidak bermanfaat gitu misalkan gitu. Kayak gitu. Jadi Ibnu Sina itu sangat luar biasa dan ingat Ibnu Sina itu adalah orang yang hafal Quran dan banyak hafalan hadisnya. Oh, itu banyak. Kayak Imam Ghazali itu cara berpikirnya gimana? Kalau bicara tasawuf Imam Ghazali pernah nggak disinggung tuh nama Imam Ghazali? Jarang, Jarang. jarang. Tapi ketika kita bicara aturan langsung kita nyebutnya Imam Syafi'i, syariat. Yang sebenarnya aturan-aturan Imam Syafi'i sekarang walaupun secara tidak langsung diserang oleh orang pemikir-pemikir tasawuf. Oh, Padahal itu dua hal yang saling berkesinambungan, Dok. dan tidak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah, Dok. Nah, ini menarik, Gus. Kemarin kan saya lagi ikut Perdaweri ya, ikut, Hmm, perkumpulan dokter. Jadi saya bilang, ya. ada yang dokter-dokter konvensional yang biasa, ada dokter-dokter yang dia memang dokter dengan kesadaran. Ah, itu I aja udah ada dua tuh. iya, Ah, saya itu ada. sama, kita itu dianggap aneh di para dokter. Karena dokter kok belajar ilmu dukun, kayak kita belajar ilmu kesadaran. Iya, Temen oke. belajar ilmu akses, ilmu energi, Iya. ilmu macam semuanya. Oke, oke. Kita tuh bahas tentang Ibnu Sina, aku bilang. Bahwa kau kan kasih tahu tuh yang kalimatnya Gus Rizal bahwa Ibnu Sina itu 80% tuh bahas tentang psikologi, 20% kasus praktis medisnya Itu kan praktis gitu. medisnya, oke. Praktis medisnya ternyata diiyakan. Iya, iya Matt, kayak begini. Jadi cerita ada salah satu dokter pinter banget ya. Teman saya kan, saya nggak sebutin di sini juga. Mm, Salah satu guru saya belajar ilmu anti aging. Nah, mm. bahwa tahukah Anda bahwa ternyata kasus kayak flek hitam, aging process itu 80% kasusnya psikis, psikologi.